Sebelum ke rumah sakit, Ariana memastikan dulu ke sekolahnya anaknya dan ternyata hari itu Rico pulang lebih cepat dari jamnya. Sepertinya anak itu berusaha untuk pulang sendiri, lalu menyeberang jalan raya. Karena rumah Ariana berada tak jauh dari seberang sekolah. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Ariana hanya bisa merutuki dirinya sendiri. Seandainya saja dia mempunyai ponsel pintar, maka ia akan mengetahui info dari sekolah. Namun kemiskinan yang membelenggu hidupnya, membuatnya tak mampu membeli ponsel tersebut. Bahkan uang yang dia tabung sisa dari kerjanya di klub malam sebulan yang lalu, hanya sisa 1 juta karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ketika warungnya sepi. Sesampainya di rumah sakit, Ariana segera menuju unit gawat darurat mencari keberadaan sang putra. "Dokter, bagaimana keadaan anak saya yang mengalami tabrak lari di depan sekolahnya?" tanya Ariana pada seorang dokter jaga di sana. "Jadi Anda ibunya? Mari ikut saya, anak Anda sedang ditangani oleh dokter." Dokter tersebut mengajak Ariana menuju ruangan lainnya. Di sana nampak wali kelas Rico sedang menunggu di depan ruangan yang masih tertutup. "Bu Ariana," panggil wali kelas tersebut. "Bagaimana keadaan anak saya, Bu? Bagaimana bisa ia mengalami tabrak lari?" cecar Ariana. "Rico masih ditangani di dalam, Bu, dan maafkan kami, kebetulan hari ini anak-anak pulang lebih cepat dan kami sudah memberitahukan di grup kelas. Saya juga sudah mengirim pesan pada Bapak Herman, saya pikir beliau yang menjemput Rico." "Mas Hermannya sedang ada pekerjaan di luar kota, Bu," sahut Ariana. "Rin, bagaimana keadaan Rico?" Widya yang baru datang nampak berjalan tergopoh-gopoh menghampiri Ariana. "Masih di dalam, Mbak." "Sudah, kamu tenang saja, Rico pasti baik-baik saja." Widya nampak menenangkan Ariana. Beberapa saat kemudian, dokter terlihat keluar dari ruangan di mana Rico sedang ditangani. "Dokter, bagaimana dengan anak saya?" cecar Ariana. "Anda ibunya?" tanya dokter tersebut. "Benar, Dok. Begini, Bu, luka yang dialami anak ibu cukup parah pada kakinya. Mau tidak mau kami harus segera melakukan tindakan operasi, kalau dibiarkan saja kami takut terjadi infeksi dan berujung amputasi," ujar dokter tersebut. Ariana mendadak lemas, anaknya sangat menyukai bermain bola. Bagaimana jika kakinya diamputasi, Rico pasti akan hancur. "Dan saya harap ibu segera menyiapkan uang 200 juta untuk biaya operasi kedua kakinya dan perawatan selanjutnya," ujar dokter tersebut. "Dek, 200 juta? Uang dari mana? Bahkan uang tabunganku hanya tersisa 1 juta saja di dompet. Kapan anak saya harus dioperasi, Dok?" "Selamat lambatnya dalam 2 hari ini, Bu," sahut dokter tersebut. Setelah menjelaskan sedetailnya pada Ariana, dokter tersebut segera pamit meninggalkan tempat tersebut. "Sabar ya, Bu, pihak sekolah pasti akan membantu meski tidak sebesar itu," ucap wali kelas Rico. "Terima kasih, Bu," sahut Ariana. Tak lama kemudian wali kelas Rico pamit untuk kembali ke sekolahnya. "Rin, aku punya tabungan 20 juta, kamu bisa pakai dulu," tawar Widya. "Nggak, Mbak, itu tabungan Mbak dan Mas Herman," tolak Ariana. "Lalu kamu akan mencari uang di mana? 200 juta itu tidak sedikit." Widya begitu merasa kasihan pada Ariana. "Entahlah, Mbak." Ariana nampak memijit pelipisnya yang tiba-tiba nyeri. Di sisi lain, Demian nampak baru turun dari dalam pesawat. "Mas, bagaimana keadaanmu? Apa lebih baik?" tanya Monica ketika mereka sudah berada di dalam mobil. Demian yang duduk di samping kemudi bersama Victor, hanya berdehem mendengar perkataan sang istri. "Dedi pasti sehat lagi, Dedi kan kuat," celoteh Olive yang duduk di samping ibunya. "Tentu saja Dedi kuat, sayang," sahut Demian. Hampir sebulan ini, Demian mendapatkan pengobatan jantung di rumah sakit luar negeri. Sejak terjadi pertengkaran dengan Ariana di klub malam sebulan yang lalu, Demian mengalami komplikasi pada jantungnya. Tekanan darahnya yang tiba-tiba tak stabil, membuat gangguan pada jantungnya dan kedua orang tuanya memutuskan untuk membawanya ke luar negeri. Setelah mengantar anak dan istrinya pulang, Demian langsung pergi ke kantornya bersama Victor. "Apa tidak sebaiknya Anda istirahat di rumah, Tuan?" saran Victor dari balik kemudinya. "Saya sudah istirahat hampir sebulan, Vic, dan saat ini saya sangat sehat asal kamu tahu," tolak Demian. "Ya sepertinya begitu, Anda sangat bersemangat saya lihat," ujar Victor. "Bagaimana kabarnya, Vic?" "Saya sangat merindukannya," ucap Demian, ia nampak bersandar di kursinya dengan pandangan kosong ke depan. "Lebih baik Anda jangan memikirkannya lagi, Tuan, gara-gara kejadian waktu itu kesehatan Anda jadi tidak stabil," saran Victor. "Saya sudah sehat, Victor, dan mana mungkin saya bisa melupakan Ariana, dia itu separuh hidupku. Kamu tahu apa yang membuatku cepat membaik, itu karena saya terus-menerus memikirkannya," dengus Demian kesal. Sedangkan Victor hanya bisa menghela napasnya, sungguh atasannya itu sangat keras kepala sekali kalau sudah menyangkut Ariana. Sesampainya di kantornya, Demian segera masuk ke dalam ruangannya.
Sepertinya sebulan ini, Victor sangat bekerja keras, buktinya tidak ada pekerjaan yang menumpuk di atas meja kerjanya. Kamu memang bisa diandalkan, Vic, gumam Demian seraya mendudukkan dirinya di kursi kebesarannya. Kemudian ia membuka laci meja kerjanya, lalu mengambil sebuah bingkai kecil yang menampakkan foto dirinya dan Ariana 8 tahun yang lalu. Aku sangat merindukanmu, bagaimana kabarmu saat ini? Meskipun kamu membenciku tapi aku yakin cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Sedangkan Ariana kini nampak berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang 200 juta itu. Apa aku meminjam saja sama Demian? Ya hanya itu satu-satunya cara. Mbak, aku akan pergi sebentar. Tolong jaga Rico ya, mohon Ariana pada Widya. Kamu mau kemana Rin? Bagaimanapun caranya aku akan mendapatkan uang itu, Mbak. Apa yang akan kamu lakukan Rin? Widya nampak sangat khawatir. Mbak tenang saja, aku tahu siapa orang yang bisa membantuku, sahut Ariana. Setelah melihat Rico yang masih belum sadarkan diri, Ariana segera meninggalkan rumah sakit tersebut dan pergi ke kantor Demian. Semoga benar ini kantornya. Ariana nampak melihat tulisan yang terpampang di atas gedung pencakar langit di depannya saat ini. Anggoro Perkasa adalah perusahaan di mana Herman bekerja dan Demian menjadi pemilik perusahaan tersebut. Maaf Mbak sedang mencari siapa? Seorang security nampak memperhatikan penampilan Ariana yang sederhana bukan khas kantoran. Saya ingin bertemu dengan Tuan Demian, sahut Ariana. Beberapa security yang berjaga di pos tersebut nampak saling tertawa mengejek. Selama ini banyak wanita berkelas yang mencoba untuk bertemu dengan Demian saja, namun semuanya ditolak. Apalagi wanita berpenampilan kampung seperti Ariana, pasti wanita itu sedang stres, pikir security tersebut. Pergilah Mbak, di sini bukan tempat mencari sumbangan, perintah security tersebut. Saya mohon, Pak. Biarkan saya masuk, pinta Ariana dengan menangkupkan kedua tangannya. Cepat pergi dari sini, sebelum kami mengusirmu paksa, bentak security lainnya. Saya mohon Pak, ini menyangkut nyawa anak saya dan hanya Tuan Demian yang bisa menolong, mohon Ariana. Cepat pergi dari sini dasar sinting, bentak security tersebut. Saya mohon Pak. Ariana masih saja bergeming di tempatnya berdiri. Cepat pergi, security tersebut nampak mengangkat tongkat yang dipegangnya untuk mengusir Ariana. Ada apa ini? Demian yang tadinya sedang berada di lobi kantornya, langsung menghampiri pos security ketika melihat keributan di sana. Ariana langsung berbalik badan ketika mendengar suara Demian, kini secercah harapan ada di depan matanya. Demian, kumohon aku ingin bicara penting, ucapnya kemudian sembari mendekati Demian yang nampak berdiri tak jauh darinya bersama Victor. Maaf Tuan, wanita gila ini memaksa untuk bertemu dengan Anda. Secepatnya saya akan mengusirnya, lapor security tersebut. Ayo cepat pergi dari sini, perintah security tersebut sembari menarik lengan Ariana agar menjauh dari Demian. Lepaskan dia, bentak Demian. Tapi Tuan. Security tersebut langsung melepaskan lengan Ariana ketika Demian menatap nyalang padanya. Ikuti aku, perintah Demian pada Ariana kemudian, setelah itu ia berlalu pergi masuk ke dalam kantornya. Sedangkan beberapa security tersebut nampak pucat pasi, ketika melihat Victor menggelengkan kepalanya pada mereka. Gawat, ternyata Tuan Demian mengenal wanita itu, ujar salah satu security tersebut. Lagi pula kenapa Tuan Demian berurusan dengan wanita seperti itu, bukannya banyak wanita yang berkelas mengejar-ngejarnya, timpal security lainnya. Sudahlah itu bukan urusan kita, lagi pula Tuan Demian itu sangat setia pada istrinya. Mungkin wanita itu hanya kenalannya saja, lebih baik sekarang kita pikirkan bagaimana nasib kita nanti karena tadi sudah mengusir wanita tadi, tegur security satunya lagi. Sesampainya di dalam ruangan Demian, Ariana nampak duduk di sofa. Sedangkan Demian terlihat sedang berdiri memunggungi Ariana menghadap ke arah jendela kaca di depannya. Katakan, ada keperluan apa kamu mencariku? Tanya Demian dengan posisi yang sama masih berdiri memunggungi Ariana. Sebelumnya Demian sudah banyak merendahkan dirinya untuk memohon pada Ariana, tapi kali ini ia akan mencoba bersikap angkuh dan membiarkan Ariana memohon padanya. Tolong pinjamkan aku uang, sahut Ariana to the point. Mendengar ucapan Ariana, Demian langsung berbalik badan. Ia nampak memindai penampilan Ariana yang berantakan dengan wajah sembabnya. Ingin sekali Demian meraih wanita lemah yang selalu berpura-pura kuat itu ke dalam pelukannya, namun ia harus bisa menahan dirinya. Apa suamimu tidak pernah menafkahimu, cibir Demian. Aku mohon, ini tidak ada hubungannya dengan Mas Herman. Aku janji akan mencicilnya sampai lunas, mohon Ariana. Ceka, dasar suami tak bertanggung jawab, celah Demian. Aku bilang, ini tidak ada hubungannya dengan Mas Herman. Tapi kalau kamu memang tidak bisa membantuku, aku akan pergi dari sini. Ariana langsung bangkit dari duduknya.
Berapa yang kamu butuhkan? Ujar Demian ketika Ariana bersiap pergi meninggalkan ruangannya tersebut. Jadi kamu mau meminjamkannya? Ariana terlihat senang. Terima kasih. Aku pasti akan mencicilnya dan tolong rahasianya ini dari Mas Herman, pinta Ariana. Berapa yang kamu butuhkan? 200 juta, sahut Ariana. Apa? Demian nampak terkejut, buat apa uang sebesar itu? Iya 200 juta, kamu pasti ada kan? Mohon Ariana. Untuk apa uang sebesar itu? Tanya Demian penasaran. Ariana nampak berpikir sejenak, tidak mungkin Ariana mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak mau Demian mengetahui tentang Rico dan lebih baik laki-laki itu tidak tahu apapun tentang Rico. Itu bukan urusanmu, sekarang kamu mau kasih pinjam atau tidak, sahut Ariana. Mendengar jawaban Ariana, Demian nampak berdecak kesal. Ceka, baiklah. Tapi aku tidak yakin kamu bisa mengembalikan uang itu meski kamu cicil sekalipun, ucap Demian. Aku akan berusaha. Ariana mencoba untuk meyakinkan. Berapa lama? Sebulan? 2 bulan? Atau berapa tahun? Sebagai seorang pengusaha aku selalu menghitung untung dan ruginya, cibir Demian dengan angkuh. Ariana nampak mengepalkan tangannya, tapi ia mencoba untuk menahan emosinya. Aku pasti akan membayarnya bagaimanapun caranya, bujuk Ariana. Bagaimanapun caranya, tanya Demian memastikan. Iya tentu saja, aku akan melakukan apapun bahkan bekerja untukmu, sahut Ariana yakin. Bagaimana kalau kamu menggantinya dengan tubuhmu saja? Ucap Demian yang langsung membuat Ariana menatap tajam padanya. Kenapa? Bukannya kamu sudah terbiasa melakukannya? Mungkin selain melakukan dengan suamimu, kamu juga pasti sering melakukan dengan pelanggan MU di bar kan? Cibir Demian dengan tersenyum mengejek. Ariana semakin mengepalkan tangannya, tapi lagi-lagi dia harus menahan emosinya. Karena keselamatan Rico lebih penting saat ini. Maaf, sepertinya aku tidak jadi pinjam, ucap Ariana kemudian ia melangkahkan kakinya pergi. Jika kamu berubah pikiran, datanglah ke apartemenku nanti malam, teriak Demian ketika Ariana sudah berada di ambang pintu. Tanpa menoleh, Ariana langsung keluar dari ruangan Demian. Ia nampak membanting pintu tersebut dengan keras. Merasa diabaikan, Demian terlihat sangat geram. Sebenarnya bisa saja Demian memberikan uang tersebut secara cuma-cuma, hanya saja ia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan Ariana. Jika Ariana sudah jatuh ke dalam pelukannya, maka akan mudah baginya untuk menaklukkan wanita itu. Ariana yang baru saja meninggalkan kantor Demian, nampak duduk di sebuah halte dengan perasaan cemas. Kemana lagi dia harus mendapatkan uang sebanyak itu? Apa dia menerima tawaran Demian saja? Lagi pula, sebelumnya ia juga pernah tidur dengan laki-laki itu, apa salahnya jika melakukan sekali lagi? Tapi, itu sama saja dia menjual diri. Meski ia masih mencintai Demian, tapi tidak seharusnya ia mengulang kesalahan yang sama. Bagaimana kalau setelah melakukan itu ia mengandung lagi anak laki-laki itu, hidupnya pasti akan semakin menderita. Sungguh Ariana begitu frustrasi saat ini, bahkan hari mulai senja dia masih saja menyusuri jalan yang entah akan membawanya kemana. Mbak, bagaimana keadaan Rico? Tanya Ariana ketika menghubungi Widya melalui telepon umum. Rico belum juga siuman Rin dan dokter harus melakukan operasi besok pagi. Karena kalau tidak, keadaan Rico akan bertambah bahaya, sahut Widya dari ujung telepon. Tolong jaga Rico ya Mbak, akan kuusahakan cari uang itu secepatnya, pinta Ariana setelah itu ia memutuskan panggilannya. Maafkan aku Tuhan, hanya ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anakku. Maafkan hambamu yang kotor ini. Ariana nampak mengusap matanya yang mulai berembun, kemudian ia bergegas untuk pulang. Setelah membersihkan dirinya dan mengenakan pakaian yang layak, Ariana segera pergi ke apartemen Demian. Biarlah dia membuat kesalahan untuk kedua kalinya dan dia siap menanggung semua resikonya asalkan putranya dapat diselamatkan. Begitulah seorang ibu, akan melakukan apapun demi sang buah hati meski harus menjual harga dirinya sekalipun. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, Demian nampak menatap gemerlap lampu kota dari jendela kaca apartemennya. Semenjak sore ia sudah menunggu kedatangan Ariana, tapi sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda wanita itu akan datang. Apa ucapannya tadi terlalu menyakiti hati wanita itu, tapi bukannya yang ia ucapkan itu memang benar adanya. Seorang wanita yang bekerja di klub malam, pasti akan mengambil pekerjaan sampingan sebagai pemuas hasrat laki-laki. Demian jadi semakin bersalah, seandainya ia lebih cepat menemukan Ariana. Wanita itu pasti tidak akan hidup semenderita itu. Ini semua pasti gara-gara Herman, suami tak bertanggung jawab itu. Bisa-bisanya membiarkan istrinya banting tulang sendiri bahkan sampai bekerja di bar. Lihat saja nanti, setelah pekerjaan Herman di luar kota beres. Demian akan membuat perhitungan dengan laki-laki itu.
Demian yakin, Herman pasti mempunyai wanita idaman lain hingga begitu tak peduli dengan anak dan istrinya. Sepertinya ia akan mulai menyelidiki laki-laki brengsek itu. Di tengah lamunannya, terdengar bel apartemennya berbunyi. Siapa yang datang? Selama ini tidak ada yang pernah datang ke tempat privasinya tersebut kecuali Victor. Bahkan istrinya pun tidak pernah ia izinkan untuk masuk ke dalam apartemennya tersebut. Baginya tempat ini adalah sebuah kenangan antara dirinya dan Ariana. Ngomong-ngomong tentang Ariana, benarkah itu Ariana yang datang? Seketika nampak senyum kebahagiaan di wajah Demian. Kemudian ia segera melangkahkan kakinya untuk membuka pintu apartemennya tersebut dengan perasaan yang bergemuruh. Ariana, ujar Demian lirih. Sungguh hatinya begitu berbunga-bunga ketika melihat wanita pujaan hatinya itu nampak berdiri di hadapannya dengan dres selutut membalut tubuh langsingnya. Ayo, masuklah, ajak Demian dengan membuka lebar pintunya agar Ariana segera masuk. Ariana nampak menelan salivanya ketika melihat Demian hanya memakai bathrobe, tapi ini sudah menjadi keputusannya. Ariana mengedarkan pandangannya menjelajahi setiap sudut apartemen tersebut, masih tetap sama seperti 8 tahun yang lalu. Duduklah, perintah Demian ketika melihat Ariana hanya berdiam diri tak jauh darinya. Terima kasih, tapi bisakah kita melakukannya sekarang? Aku sangat membutuhkan uang itu, mohon Ariana. Mendengar ucapan Ariana, Demian nampak berdecak kesal. Mana mungkin ia akan melakukannya dengan cepat. Bahkan ia ingin mengurung wanita itu semalaman bersamanya atau kalau bisa untuk selamanya. Kenapa terburu-buru sekali? Apa kamu sudah tidak tahan Demian nampak mengulurkan tangannya, kemudian mengusap lembut pipi Ariana. Karena aku sangat membutuhkan uang itu secepatnya, sahut Ariana. Tapi 200 juta itu bukan uang yang sedikit dan kamu harus membayarnya dengan setimpal. Sayang, cibir Demian seraya merapikan anak rambut Ariana yang sedikit berantakan. Ariana nampak menghela napasnya, ingin sekali ia menendang laki-laki di sampingnya itu tapi apa boleh buat ia membutuhkannya. Bahkan debaran jantungnya saat ini pun tak bisa diajak kompromi, cinta memang tidak pernah bisa berbohong. Tapi bisakah kamu melakukannya dengan pelan, pinta Ariana dengan polos. Mengingat selama ini ia tidak pernah melakukan hal itu, kecuali dengan laki-laki itu 8 tahun silam hingga menghasilkan Rico. Mendengar permintaan Ariana, Demian nampak mengangkat sebelah alisnya. Apa ini trik dari wanita itu? Tapi dilihat dari sorot matanya nampak kejujuran di sana. Tentu saja aku akan melakukannya dengan lembut hingga kamu tidak akan pernah bisa melupakannya sampai kapanpun, sahut Demian seraya mengusap pipi Ariana kemudian perlahan menyentuh bibir tipis wanita itu. Tak mau membuang waktu, Demian langsung mendekatkan wajahnya lalu mengecup bibir tipis tersebut yang selalu membuatnya candu. Selama 8 tahun juga, ia menggenggam rindunya pada cinta pertamanya itu dan malam ini ia akan benar-benar memiliki wanita itu seutuhnya. Ketika dua hati yang saling mencintai bertemu, maka di sana hanya akan ada kebahagiaan untuk keduanya. Begitu juga dengan Demian dan Ariana malam ini mereka saling meluapkan perasaannya yang selama ini mereka pendam. Setiap sentuhan yang mereka lakukan didasari atas nama cinta yang menggebu. Akhirnya setelah 8 tahun memendam hasratnya, kini Demian melakukannya lagi dengan Ariana. Wanita yang selama ini ia tunggu dan ternyata wanita itu telah menjaga dirinya dengan sangat baik. Sepertinya banyak hal yang Ariana sembunyikan darinya dan setelah ini Demian pasti akan mencari tahu semuanya. Hingga menjelang dini hari Demian baru beranjak dari tubuh Ariana, sungguh ia sangat puas malam ini dan penantiannya selama 8 tahun tak pernah sia-sia. Aku sangat mencintaimu, sayang. Jangan pernah berpikir untuk lari lagi dariku. Demian mengusap lembut puncak kepala Ariana yang nampak tertidur pulas di pelukannya karena kelelahan. Ia berharap setelah ini Ariana akan mengandung anaknya, setelah beberapa kali ia menumpahkan cairan percintaannya di dalam rahim wanita itu. Ngomong-ngomong soal anak, apa Rico juga anaknya? Memikirkan hal itu ada perasaan senang sekaligus sedih atas apa yang sudah ia lakukan terhadap anak itu. Sebaiknya besok aku harus segera mencari tahu.